Oke, baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Florida Nidabera, NIM 1703030023 dari kelas A, jurusan Sosiologi semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Tugas pertama. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai buku pertama, yaitu Kelas Kode dan Kontrol. Dalam buku ini terdapat sub-sub bagian. Yang pertama yaitu orientasi ibu untuk komunikasi. Orientasi ibu untuk komunikasi di sini yang pertama, perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Kelas sosial adalah sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan atas kriteria tertentu. Dalam orientasi itu juga ibu sangat berperan dalam berkomunikasi dengan anak dalam usaha mendidik dan menetapkan pola pikir anak, serta didikan itu yang mempunyai suatu tujuan yang teratur, di mana anak itu akan dibentuk dalam sebuah keluarga sebelum dia mengenal dunia luar. Keluarga yang pertama kali akan membentuk sifat anak tersebut. Contohnya bagaimana cara menyikapi hal-hal yang terjadi di luar. Ketika dia bermain di luar, pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara dia untuk menyikapi hal itu dari didikan kedua orang tuanya atau dalam keluarga itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsepsi penggunaan mainan, yang pertama, beberapa kelas sosial dalam konsepsi ibu penggunaan mainan, yakni kelas menengah, kelas ke bawah, kelas sosial marginal, kelas pekerja, dan kelas pekerja bawah. Yang kedua yaitu kelas sosial menyebabkan beragamnya pandangan mengenai konsepsi penggunaan mainan. Yang ketiga, korelasi antara ibu dan anak pada saat bermain dapat meningkatkan ranah kognitif, efektif, dan afeksi anak. Maksud dari korelasi antara ibu dan anak di sini, ketika anak itu berusia masih belum dewasa atau masih anak-anak, ketika ibunya turut serta untuk bermain dengan anak, dari situ juga anak itu akan mengalami suatu perubahan, di mana dia berpikir bahwa ibunya akan selalu bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Dalam kelas sosial di sini juga akan terdapat perbedaan konsepsi ibu tentang penggunaan mainan, karena perbedaan intrakelas dalam pola komunikasi ibu dengan anak-anak. Perbedaan antara kelompok kelas sosial dalam sikap mereka terhadap mainan dapat mempengaruhi anak di dalam rumah dan juga peluang anak untuk mendapatkan keuntungan dari permainan yang terkontrol. Yang kedua yaitu perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa dengan sosialisasi. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan bahasa itu sendiri. Bahasa adalah unsur dalam berinteraksi. Dalam bersosialisasi diwajibkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan umum. Pada bidang pendidikan, penggunaan bahasa dari para pendidik kepada peserta didik dapat mempengaruhi nilai, norma, dan pola perilaku muridnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan mengenai bahasa yang digunakan sehari-hari. Di sini misalnya ketika anak masih kecil atau
masih dalam kontrol orang tua, dia akan diajarkan bagaimana cara berbahasa yang baik, atau bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, atau bagaimana cara menanggapi orang yang lebih tua ketika ketika berbicara. Dari situ juga anak akan dididik atau dibentuk karakter atau perilakunya dalam menyikapi suatu hal yang akan menimpa dirinya. Misalnya ketika anak bersosialisasi di luar, dia akan melakukan bahasa yang baik atau bahasa sopan, karena dengan bahasa yang baik atau tutur kata yang baik dari keluarga yang diajarkan, maka anak itu ketika dia keluar rumah atau bersosialisasi ke lingkungan sekitar, maka dia akan menggunakan bahasa itu dalam berperilaku yang baik, berbicara yang baik, yang sopan, dan lain sebagainya. Dan begitu juga ketika anak sudah bersekolah. Ketika anak sudah bersekolah, pasti guru-guru akan memberikan contoh yang baik, bagaimana anak muridnya atau anak didiknya akan berbahasa yang sopan kepada orang tua ataupun teman-temannya. Yang ketiga yaitu kekhususan kontekstual, kebijaksanaan dan sosialisasi kognitif dengan khusus. Kontekstual dari bahasa dapat membentuk ranah kognitif, afektif dan afeksi seorang anak atau afeksi seorang anak. Sosialisasi yang dibentuk oleh keluarga yang di dalam diperankan oleh ibu. Sosialisasi anak dilakukan ke dalam hubungan antara intrapribadi, biasanya ada pada kelas menengah ke atas, sedangkan sosialisasi anak dilakukan ke dalam keterampilan dasar, biasanya ada pada kelas menengah ke bawah. Sub yang kedua yaitu aspek bicara anak usia 5 tahun. Aspek usia anak usia 5 tahun di sini yang pertama kelas sosial, kelompok, nominal dan referensi. Adanya hubungan antara latar belakang sosial anak-anak dan penggunaan bahasa mereka. Kelompok nominal adalah ciri-ciri, skala dan tata bahasa yang digunakan seorang anak. Bahasa yang digunakan anak dalam kelas sosial menengah ke atas berbeda dengan kelas menengah ke bawah. Misalnya saya ambil contoh, misalnya anak menengah ke atas, itu dia akan menggunakan bahasa yang baik, karena anak menengah ke atas itu rata-ratanya memiliki orang tuanya memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi ketika mereka mengajarkan anak mereka untuk berbahasa yang lebih baik, itu akan lebih bagus dibandingkan dengan menengah ke bawah, kelas sosial menengah ke bawah. Menengah ke bawah di sini misalnya orang tuanya tidak sekolah, sambil contoh orang tuanya tidak sekolah, dan ketika mereka mendidik anak mereka pasti ada letak bahasa yang kurang, sehingga anak itu juga akan membawa karakter ayah dan ibunya. Tetapi ketika anak itu belajar atau menempuh pendidikan di sekolah, itu karakternya akan berbeda. Walaupun orang tuanya tidak sekolah, tapi anak itu akan dididik untuk berbahasa yang lebih baik atau menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik di sekolah. Yang kedua itu perbedaan kelas sosial dalam ekspresi
ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Dalam pengkodean didasarkan pada suatu bentuk tata bahasa sistematik. Perbedaan kelas sosial dalam penggunaan bahasa dapat dilihat pada urutan egosentris yang ada pada kelas tersebut. Sebuah ekspresi ketidakpastian lebih terkait erat dengan kelas sosial daripada kemampuan verbal anak. Sosialisasi di sini menekankan bahwa bentuk-bentuk sosialisasi anak yang mungkin dialami anak kelas menengah tersedia untuk anak-anak berbagai macam alternatif. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih.